Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Hidayat dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah dengan tema sejarah perencanaan pendidikan dan latar belakang timbulnya. Sebelumnya untuk kelompok 2 beranggotakan Mufid Yanto, saya sendiri, dan Fathur Rosi. Langsung saja bab pertama, asal-usul perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan sebagai umat manusia pasti tidak asing dengan perencanaan dalam melaksanakan sesuatu. Sedangkan untuk perencanaan pendidikan sendiri sudah pasti berawal dari sejak adanya manusia tersebut. Namun yang dapat kami rekam tentang perencanaan pendidikan itu berawal dari 2500 tahun sebelum Masehi, di mana orang-orang Spartan itu merencanakan pendidikan untuk anak-anak bangsa Spartan agar menjadi kekuatan militer, sosial, ekonomi. Lalu dilanjutkan dengan Plato. Saya tidak tahu tahun berapa Plato itu ya, yang punya pemikiran tentang kebutuhan politik di Yunani waktu itu. Juga ada dinasti Han di Cina. Orang-orang Inka di Peru merencanakan pendidikan dengan tujuan khusus juga untuk masyarakatnya. Jadi intinya asal-usul perencanaan pendidikan itu ada sejak manusia itu membutuhkan pendidikan. Oleh karena itu pada pertengahan abad ke-16, John Knott mengusulkan untuk suatu perencanaan sistem pendidikan untuk sistem persekolahan, kursus-kursus nasional, sehingga bangsa Scott, John Knott ini orang Skotlandia ya, memiliki suatu bentuk perpaduan antara kepuasan spiritual dan kesejahteraan material. Terus masa-masa berat bagi liberalisme baru di Eropa yang pada akhir abad ke-18 menghasilkan usulan yang banyak seperti rencana pendidikan, pembaruan pembelajaran dimaksud untuk meningkatkan status sosial. Jadi perencanaan pendidikan itu berawal sejak zaman kuno sekali dan terus berlanjut sampai saat ini, disesuaikan dengan kebutuhan pada masa-masa tersebut. Perencanaan pendidikan yang khas dan berlaku di kebanyakan tempat sebelum Perang Dunia Kedua, yang berlaku untuk generasi sebelum, mempunyai 4 ciri utama. Pertama, pandangan jangka pendek. Hanya berlaku dalam anggaran yang pendek, misalnya setahun, 5 tahun, dan seterusnya. Sistem pendidikan yang fragmentaris, bagian-bagian yang direncanakan tersendiri. Yang ketiga, tidak terintegrasi, dalam arti lembaga pendidikan direncanakan sendiri, tidak ada hubungan yang nyata dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ekonomi pada umumnya.
bentuk perencanaan yang tidak dinamis, suatu model pendidikan yang statis, ciri-cirinya tidak berubah dari tahun ke tahun. Ini dapat kita saksikan ya, sebelum Perang Dunia Kedua itu, bagaimana contohnya pendidikan di Indonesia, pesantren-pesantren punya perencanaan, punya sistem pendidikan yang betul-betul statis, tidak berubah. Bahkan ada yang bertahan sampai saat ini. Sudah berpuluh-puluh tahun sistemnya masih tetap, cuma ada pengembangan sedikit. Perencanaannya juga masih tetap seperti itu. Sebetulnya ciri-ciri dari sistem pendidikan sebelum adanya Perang Dunia Kedua. Nah, semua yang saya sampaikan dari awal itu adalah asal-usul dan sejarah sistem pendidikan secara global. Sedangkan khusus di Indonesia sendiri, sejarah di Indonesia berlaku sejak zaman kolonial mengikuti pemerintahan. Mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya, satu kelompok. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.